Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Badi, channel yang selalu membahas hal-hal unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan juga relevansi terhadap interior dan arsitektur. Bersama host dari channel ini, saya sendiri, Wilson. Kita akan membahas mengenai smart glass dan smart film, atau switch glass dan switch film. Makanya saya undang lagi Pak Wijaya. Terima kasih, halo. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kualitas PDLC, Ya, Korea dan China. oke. Buat info aja, kita memang menyediakan dua jenis. Jadi dua-duanya itu produk Himalaya Badi. Baik yang China dan yang Korea. Ya. Oke, jadi Pak Wijaya, apa yang membedakan PDLC China dan Korea, yang mana dua-duanya kita sediakan? Iya, tentunya kalau kita mau mencari yang kualitas, kita bisa pilih yang Korea. Tapi kalau kita hanya mencari yang penting ada produk seperti ini, ya kita boleh pertimbangkan yang China karena harganya jauh sekali. Ya, nah perlu kita ketahui juga yang China pun, di China saat ini itu ada belasan pabrik yang memproduksi seperti ini, mulai dari yang level abal-abal, menengah ataupun yang bagus. Tapi yang bagus pun mereka sudah akui kualitasnya jangan dibandingkan dengan Korea. Mereka masih jauh tertinggal. Seperti itu. Nah, kita sendiri dengan pengalaman kita yang udah sekian panjang, Berapa tahun, boleh di-share lagi? kita sudah dari 2008 memasarkan produk ini. Jadi ini tahun ke-13 kita. Kita tentunya akan sangat selektif dalam memilih pabrik yang akan kita bawa untuk pasarkan di sini. Sebagai supplier kita Sebagai ya? supplier kita. Kita memilih yang terbaik. Kita nggak berani main yang di level abal-abal. Karena kita tahu produk ini adalah produk elektronik. Bahkan yang terbaik pun tidak menjamin 100% seluruhnya pasti akan mulus. Apalagi yang abal-abal. Oke. Kita nggak mau yang abal-abal. Mungkin saya bisa summary sedikit. Jadi Korea ini grade yang lebih tinggi. Iya. China sudah mengakui bahwa Korea itu lebih tinggi dari China. Iya. Tapi di China pun sendiri ini bagi-bagi. Betul. Ada yang high quality, ada yang low. Betul. Tapi kita selektif, kita pilih yang high Yang bagus. karena ini yang acceptable Iya. menurut kami di market kita di Iya. Indonesia. Betul. Nah, kalau gitu kita balik lagi ke topik utama kita. Apakah yang membedakan PDLC Korea dan China yang kita bawa masuk sebagai supplier dari Himalaya Badi? Jadi perbedaannya yang paling sering ditanyakan adalah satu, itu usia pakai. Pabrik Korea klaim usia pakai kurang lebih 10 tahun. Kalau China klaim kurang lebih 5 tahun. Selain dari lifetime, Yang kedua mengenai warranty. Korea warranty 3 tahun. Kalau China 2 tahun. apa yang di-cover dari warranty? Yang di cover itu hanyalah sebatas switching problem. Apa sih switching problem? Yaitu pada saat di switch, dia kalau tidak bisa berubah buram bening atau sebaliknya, itulah yang di cover dalam warranty. Kita akan memberikan penggantian one-to-one replacement kalau terjadi seperti itu. Oke. Jadi penggantian 1:1. Kita ganti baru. Kita ganti baru. Selama dalam masa warranty itu. Betul, semuanya free of charge. Oke. Berikutnya apa yang menjadi Oke. perbedaan? Ini lebih ke teknis sebetulnya, yaitu dari segi konsumsi listrik. Kalau yang ex Korea, pabrik klaim 4 watt per square meter. Ini untuk konsumsi listriknya. Kalau China 6 sampai 13 watt, yang mana mereka tidak stabil, jadi mungkin aja saat ini 6, nanti next dia akan naik lagi ke 13 watt. Oke. Oke. Sehingga logikanya yang lebih besar, angkanya itu akan lebih boros pemakaian. Lebih boros. Oke. Oke. Kemudian next, switching speed. Korea itu switching speednya sangat cepat. China lebih lambat. Dia ada lag sebenarnya ya. Ada lag. Oke. Kita bisa tampilkan footage ya di sini switching speed Korea dan China. Ya. Kalian bisa lihat sendiri lag-nya. Ya. Cukup signifikan dan akan bisa menjadi point consideration
waktu saat memilih kedua jenis spek ini. Nah, selanjutnya ada lagi, yaitu dari segi konsistensi. Konsistensi maksudnya? Konsistensi keburaman. Oke. Jadi kalau Korea buramnya, beningnya saat ini seperti ini produksinya, ya dia akan terus seperti itu. Tapi kalau yang China, mungkin produksi yang ini dia buramnya oke, tapi next production belum tentu dia sama terus. Berarti ada resiko belang. Ya. Kalau semisalnya diproduksi di batch yang berbeda. Iya. Oke. Selanjutnya itu mengenai viewing angle. Viewing angle jadi atau kita bilangnya sudut pandang ya. Jadi seperti kita ketahui switch glass ini pada saat dalam kondisi dibeningkan, kalau kita lihatnya tegak lurus 90 derajat, kurang lebih sama-sama bening. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut kita tidak tegak lurus, lihatnya miring, itu kita sebetulnya akan terlihat haze atau seperti kayak kabut gitu ya. Oke. Nah, kalau yang Korea itu sampai dengan sudut 150 derajat, haze-nya masih bisa ditoleransi, masih oke. Dalam kondisi bening ya kita cerita. Nah, sedangkan kalau yang ex-China, dia hanya bisa sampai dengan 120 derajat. Lebih dari 120 derajat dia sudah haze-nya sudah sangat pekat sehingga sudah tidak kelihatan dia beningnya gitu. Oke. Selanjutnya apa lagi yang menjadi pembeda Korea? Ini yang sebetulnya poin yang cukup penting sekali, yaitu pengaplikasiannya. Kalau yang Korea itu bisa untuk interior maupun eksterior. Jadi yang Korea ini kalau kita bilang terkena sinar matahari, panasnya matahari, no problem. Berbeda dengan yang China. Kalau China, di sini pabrik sudah informasikan, dia hanya bisa dipakai sebetulnya untuk interior. Jangan terkena sinar matahari secara langsung. Apa yang terjadi kalau terkena sinar matahari? Memang kalau baru dipasang mungkin belum terjadi apa-apa, masih oke. Tapi mungkin setelah 1 tahun ataupun bahkan bisa kurang, itu bisa timbul problem. Problem seperti apa yang terjadi kira-kira? Pabrik info bisa LCD-nya itu bisa bocor. Oh, bocor lagi ya kendalanya. Ini bisa bocor lagi. Itu yang akan terjadi. Jadi memang sudah diinformasikan di awal, jangan menggunakan ini untuk eksterior buat yang ex-China. Oke Pak Wijaya, saya tertarik dengan pembahasan mengenai viewing angle. Karena balik-balik lagi ini produk PDLC, poinnya adalah viewing angle. Ketika bening ya, kalau viewing angle kecil, buram bening, cuma bisa ngelihat di 90 derajat, poinnya di mana gitu kan. Betul. Semakin besar, semakin bagus range yang kita hadirkan 120 sampai 150 derajat. Dan itu cukup besar viewing angle-nya. Tapi apakah ada cerita atau ada pengalaman lain mengenai produk yang viewing angle di bawah itu? Ya. Oke, saya sharing begini. Jadi saya pernah ke satu pameran di China. Di sana saya datang ke satu booth yang memproduksi smart glass. Pada saat saya lihat 90 derajat, oke, bening. Tapi pada saat saya cukup melirik, saya melirik aja sampai lihat itu udah buram sekali. Jadi logikanya itu kan di bawah 120 derajat. Di bawah 120 itu sudah buram sekali. Jadi itulah dia kualitas. Jadi pabrik banyak, semua juga menawarkan bagus, kualitas bagus. Tapi kita bisa melihatnya langsung nanti di mana yang memang kualitas bagus, di mana yang memang low quality. Oke, jadi poinnya apa? Pakai PDLC, pakai switch glass, smart film. Kalau cuma bisa dilihat di 90 derajat. No point. Kita melirik langsung buram sekali itu. Gitu. Sekaligus saya diganti dengan kaca buram kan, dengan kaca acid kan seperti itu. Iya. Cuma yang penting ada aja mungkin orang yang berpikir yang penting bisa diburam beningkan.
Itu kan jadi kayak mainan ya, bukan? Iya. Bukan sebagai aplikasi yang real ya untuk di. Betul. Bukan itu yang kita inginkan. Oke. Gitu. Nah, jadi teman-teman balik lagi, produk PDLC atau Smart Glass, Smart Film, Switch Glass, Switch Film ini adalah produk yang technical, yang advance. Ya. Ini bukan produk yang main bisa ditembak-tembak. Bisa dipakai di sini nggak? Bisa. Pakai di outdoor bisa nggak? Bisa. Pakai di kamar mandi bisa, semuanya bisa gitu. Ini nggak sesimpel itu ya. Jadi karena kita ada parameternya, parameter di mana ada produk tipe ini yang harus dilaminasi untuk di area outdoor. Betul. Ada yang bisa diperbolehkan di indoor, ada juga yang diperbolehkan film only, atau juga ada yang tidak diperbolehkan sama sekali. Contoh di kamar mandi itu kan karena membahayakan nyawa itu. Dan ini kita juga udah bahas di part 1. Jadi kalian juga jangan lupa tonton di part 1. Ya teman-teman, terima kasih sudah stay tune di video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di YouTube. Follow kami di Instagram dan di Spotify. Dan juga visit kita punya website di www.himalabari.com. Sampai jumpa di episode berikutnya.